Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa membuka perenungan kita di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami juga bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon hikmat-Mu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat terpatri di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 42 ayatnya yang pertama. Mazmur 42 ayatnya yang pertama yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah Haus akan Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara, tentu kita pernah mendengar lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat kita di hari ini juga berpadanan dengan lagu tersebut. Rusa yang haus merindukan air sungai yang segar. Bapak Ibu Saudara, rusa biasanya kalau di daerah Timur Tengah sana hidupnya di sekitar padang rumput, tapi padang rumputnya ya tidak subur-subur amat seperti kayak di Indonesia begitu ya. Padang rumputnya di sana ya ada kering-keringnya begitu, dan yang rumput hijau itu hanya di tepi-tepi aliran sungai saja, sehingga untuk kemudian para rusa ini bisa makan, minum itu ya perlu pergi ke tepi aliran sungai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rusa yang haus untuk bisa sampai ke tepi aliran sungai ini memang tidak mudah. Karena apa? Godaannya ataupun tantangannya itu juga banyak. Tepi aliran sungai ini bukan hanya tempat minum bagi rusa saja, tetapi juga binatang-binatang yang lain. Nah, bisa jadi ketemu dengan binatang buas lainnya di perjalanan. Tetapi berita baiknya adalah daerah di sekitar tempat minum itu atau bahkan tempat minum itu sendiri itu dianggap sebagai daerah yang netral begitu ya, bisa begitu, karena itu tempat minum jadi tempat bersama, sehingga ya sebisa mungkin bisa dijaga relasi satu dengan yang lain, jangan sampai kemudian mengganggu antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak selalu ini damai-damai saja di tepi ataupun di tempat minum rusa dan juga binatang-binatang yang lain, tidak selalu damai. Mungkin ada sesekali atau bahkan juga beberapa kali itu diterkam, para rusa ini diterkam sama binatang buas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika rusa itu haus, dia akan pergi mencari tempat minum. Rusa itu haus akan pergi ke tempat di mana air itu berada. Dan ketika kemudian rusa ini bisa minum, dahaganya kemudian bisa hilang. Dahaganya itu bisa
terobati. Nah, Bapak Ibu Saudara, penggambaran ini dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan tentang jiwa manusia yang merindukan Allah. Dalam kita merindukan Allah, Bapak Ibu Saudara, sejatinya hati kecil kita atau nurani yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya sudah memberikan pesan, sudah memberitahukan, sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita rindu akan Allah. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara, untuk sampai kita bertemu dengan Allah, itu bisa jadi memang tantangannya banyak, atau mungkin godaannya banyak. Yosek lah, kalau mau ke gereja ya seminggu ngarep aja iso, begitu ya. Bentar lah, kalau mau berdoa nanti saja, malah lupa, begitu ya. Malah nggak jadi ke gereja. Bentar lah, nanti ikut persekutuan yang berikutnya saja. Ternyata yang berikutnya pun juga tidak datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin dekat kepada Tuhan, itu juga ada tantangan-tantangan yang lain. Kenikmatan-kenikmatan dunia akan ditawarkan kepada kita. Kemudahan-kemudahan lewat jalan belakang, lewat jalan pintas, itu juga ditawarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita merasa puas, supaya kita merasakan kenikmatan, supaya kita kemudian merasakan sesuatu yang enak dan nyaman menurut ukuran dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang enak, nyaman, dan ditawarkan oleh dunia memang bisa memberikan kelegaan, tapi hanya sebentar. Jiwa kita akan kembali gelisah. Karena apa? Karena jiwa kita tahu obat mana, obat apa yang paling tepat untuk jiwa yang haus, untuk jiwa yang gelisah, yaitu adalah bersekutu bersama dengan Tuhan. Ketika jiwa manusia bersekutu dengan Tuhan, maka jiwanya akan tenang. Maka jiwanya akan terobati. Rasa hausnya akan terobati. Karena apa? Karena itulah obat, dalam tanda kutip, yang tepat bagi jiwa yang haus akan Allah. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan. Ketika memang jiwa kita merindukan Tuhan, maka mari kita mendekatkan diri pada persekutuan dengan Allah. Ketika kita memang menginginkan untuk dekat dengan Allah, maka mari datanglah ke gereja, ikutlah ibadah, ikutlah PA, ikutlah pendadaran, ikutlah kumpulan-kumpulan yang membangun rohani kita. Karena disitulah jiwa kita akan disegarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haus akan Tuhan, obatnya ya datang kepada Tuhan, bukan datang kepada dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sejatinya memiliki hati jiwa yang haus akan Engkau. Tetapi seringkali hati dan jiwa yang haus ini kami obati dengan kenikmatan dunia. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk mengobati rasa haus kami akan Engkau dengan bersekutu dengan Engkau. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk bisa membangun persekutuan kami dengan Engkau.
melalui gereja, persekutuan, dan juga kumpulan-kumpulan yang membangun kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.